Apa yang terjadi ketika pihak yang bersaing ingin menyerah dan mengakhiri konflik yang berkepanjangan? Dengan mengirimkan pejabatnya untuk membuka ruang kerjasama seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Satu demi satu, para sekretaris dan utusan Amerika Serikat, mulai dari yang berpangkat tinggi hingga sedang, mengunjungi China untuk mencoba mengembalikan segalanya menjadi normal. Baru-baru ini, utusan khusus Amerika Serikat John Kerry yang merupakan duta iklim mengunjungi China dalam upaya untuk mengakhiri ketegangan Amerika Serikat China yang sedang berlangsung. Di masa lalu, John Kerry memang telah bekerja sama dengan pengatur kebijakan luar negeri China Wang Yi. Meskipun John Kerry pergi ke China sebagai utusan iklim, alasan utamanya adalah untuk memberitahu China bahwa Amerika Serikat saat ini ingin mengakhiri perang chip. Tetapi apa yang dibahas selama kunjungannya, dan hal-hal informal apa yang dibicarakan antara Kerry dan Wang Yi. Dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang kunjungan John Kerry ke China dan bagaimana hal itu dapat mengakhiri perang chip yang dipimpin Amerika Serikat. Sejak bulan lalu, pejabat tinggi Amerika Serikat telah mengunjungi China untuk mencairkan apa yang telah dimulai Amerika Serikat. Diawali, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi China, tetapi utusan ini tidak berpengaruh apapun. Kemudian Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen yang mengunjungi China, tetapi di sisi lain, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan tidak ada harapan untuk mengakhiri perang chip. Di sini, kita harus tahu apa yang sebenarnya ingin dicapai Amerika Serikat dengan mengirimkan pejabat-pejabatnya. Ternyata bisnis dan perusahaan swasta, terutama pembuat chip Amerika Serikat, tengah berada di ambang kehancuran. Itu karena mereka tidak mendapatkan bahan mentah dan logam tanah jarang yang penting untuk diproduksi. Oleh karena itu, mereka ingin Amerika Serikat mengubah kebijakan dan menghentikan perang chip ini. Tetapi masalahnya adalah Amerika Serikat tidak dapat melakukannya secara belak-belakan. Karena jika itu terjadi, berarti Amerika Serikat telah kalah perang. Ini tentu akan membuat kemarahan publik dan mengurangi peluang Joe Biden untuk terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2024. Salah satu strategi yang digunakan adalah seolah-olah China menjadi pihak yang menginginkan perdamaian dalam perang. Dengan kata lain, Amerika Serikat ingin China menuntut gencatan senjata dan kemudian Amerika Serikat akan menerima permintaan China. Mungkin Amerika Serikat berpikir strategi ini akan berhasil dan akan membuat China tampak kalah. Tetapi, dua kunjungan telah gagal, yaitu kunjungan Antony Blinken dan Janet Yellen. Selanjutnya, Biden mengirim orangnya yang paling berpengalaman, yaitu John Kerry. Saat ini, dia menjabat sebagai US Special Envoy on Climate. Mengandalkan hubungan pribadi antara Kerry dengan pejabat China terutama Wang Yi yang merupakan pengatur kebijakan luar negeri China, Biden ingin mendapatkan apa yang ia harapkan dari dua kunjungan sebelumnya untuk menunjukkan bahwa China menuntut perdamaian. Untuk itu, pembicaraan baru-baru ini antara Kerry dan diplomat top China Wang Yi menjadi sangat penting dan mendesak. Karena tidak hanya membahas pemanasan global, tetapi juga masalah kompleks yang mempengaruhi hubungan antara negara. Pertemuan yang diadakan di Aula Besar Rakyat di Beijing memberikan kesempatan bagi Kerry untuk menekankan bagaimana diskusi ini dapat membantu meningkatkan hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun penting untuk mengakui bahwa telah terjadi perselisihan yang sudah berlangsung lama perihal teknologi, perdagangan, dan status Taiwan. Kerry sangat optimis dengan pembicaraan itu dan percaya bahwa itu bisa menjadi langkah signifikan menuju transformasi komprehensif dalam keseluruhan hubungan antara kedua negara. Jika kerjasama timbal balik menjadi prioritas, seharusnya pemerintahan Biden akan berpikir dua kali sebelum memberlakukan pembatasan ekspor pada chip. Dan sebagai tanggapan, China mengukur bagaimana Amerika Serikat terlibat dalam konflik permanen untuk keuntungan sementara. Sehingga China memutuskan untuk menangguhkan kontak tertentu dengan pemerintahan Biden termasuk masalah iklim, yang menunjukkan kerumitan dalam hubungan mereka, terutama terkait klaim teritorial. Tetapi sekarang tampaknya Amerika Serikat mencoba untuk menerobos kebodohannya di masa lalu. Jaminan dari Kerry tentang komitmen Presiden Biden untuk memelihara stabilitas dalam hubungan antara Amerika Serikat China dan bekerjasama dalam tantangan global sangat penting untuk meletakkan dasar bagi kerjasama di masa depan. Namun seperti yang ditujukan oleh sejarahnya, Amerika Serikat selalu tidak ragu untuk menghancurkan semua kolaborasi demi kepentingannya sendiri.
Namun ada yang berbeda dalam kunjungan ini. John Kerry telah memiliki banyak pengalaman selama bekerja di berbagai pemerintahan Amerika Serikat. Selama itu juga, dia menjalin hubungan yang mendalam dengan pejabat China, terutama dengan Wang Yi, dan mengetahui bahwa Amerika Serikat berada di sisi yang lebih lemah saat ini. Hal ini dapat kita lihat dari bahasa tubuh mereka yang mengungkapkan siapa yang memiliki keunggulan dalam perang. Wang Yi mengakui Kerry sebagai teman lamanya dan mengakui upaya yang dilakukan oleh Kerry dan rekannya dari China Xi Jianhua. Diskusi ekstensif dan penuh dedikasi yang diadakan selama 12 jam di sebuah hotel di Beijing lebih lanjut menggarisbawahi gawatnya situasi dan kebutuhan mendesak akan dialog yang konstruktif. Sementara kunjungan Kerry terutama berfokus pada kerjasama iklim. Perlu dicatat bahwa China mengakui hubungan erat antara mengatasi pemanasan global dan masalah politik yang lebih luas, dan kedua negara telah menetapkan tujuan yang ambisius. China bertujuan untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060, sementara administrasi Biden bertujuan untuk mendekarbonisasi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2050. Kerry yakin bahwa pembicaraan iklim ini berpotensi untuk bertindak sebagai katalisator membawa perubahan transformatif dalam hubungan mereka yang lebih luas. China mengatakan bahwa mereka dengan tegas menentang tarif tersebut dengan alasan bahwa tarif tersebut menghambat transisi global menuju energi bersih. Beijing berargumen bahwa jika Amerika Serikat benar-benar ingin memisahkan masalah iklim dari perselisihan diplomatik yang lebih luas, mereka harus menahan diri dari mempolitisasi produksi panel surya secara tidak adil. Akan tetapi bukan itu saja, baterai adalah batu sandungan lainnya. Amerika Serikat mengetahui dominasi China dalam rantai pasokan baterai kendaraan listrik, dan disitulah Amerika Serikat merasa terancam karena China memiliki lebih banyak peluang untuk mengendalikan pasokan global baterai EV. Mungkin saat ini Amerika Serikat harus melepaskan mentalitasnya yang memingkai setiap entitas sebagai saingannya, dan ide yang lebih baik adalah menerima kenyataan sebenarnya. Karena jika tidak, Amerika Serikat harus membuka perang skala penuh dengan China di setiap pembatasan, mulai dari chip hingga panel surya, baterai hingga logam tanah jarang dan banyak lagi lainnya. Kebingungan yang dihadapi pemerintah Amerika Serikat sangat kompleks. Sektor manapun yang ingin bekerja sama dengan China, ia menghadapi kebuntuan dan merasa paranoid. Sekarang, diharapkan bahwa alih-alih kerjasama lebih lanjut tentang iklim, Amerika Serikat akan memberlakukan pembatasan tambahan pada impor baterai. Bukankah ini menjadi tambah aneh? Pada bulan Mei lalu, Amerika Serikat membatalkan hibah kepada Microfast Holding dengan alasan kekhawatiran tentang dugaan hubungannya dengan pemerintah China yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi tindakan di masa mendatang yang mempengaruhi perdagangan baterai. Ada potensi diskusi tentang upaya kolaboratif dan berbagi pengetahuan terkait teknologi baterai. Tetapi tampaknya ini jauh dari kenyataan, kecuali Amerika Serikat menyingkirkan perilaku paranoidnya. Karena setiap kali Amerika Serikat akan berpikir untuk bekerja sama di suatu sektor untuk meredakan ketegangan di masa lalu, di situ Amerika Serikat juga akan membatasinya, dan siklus ini akan terus berlanjut. Jadi bagaimana menurut Anda tentang upaya Amerika Serikat dalam mengirimkan pejabat-pejabatnya? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.